Lalu, perkenalkan nama saya Rendo Mendus. Ini saya akan menjelaskan praktik komponen yang kedua, itu microgrid. Itu untuk modus pertama yaitu off-grid beban lebih kecil. Bisa dilihat di sini untuk PPV yaitu sebesar 0,39, kemudian beban sebesar 0,31 yaitu lebih kecil. Jadi bisa dilihat ini parameter untuk beban 1. Kemudian untuk beban yang kedua itu sebesar 0,07 dengan power faktor 0,13. Kemudian di sini PV masih mengecas baterai atau mengirim daya ke baterai. Untuk yang kondisi kedua yaitu off-grid, beban lebih besar, yaitu PPV sebesar 0,43 tanpa terhubung dengan grid PLN. Kemudian beban sebesar 1,15 kW dengan faktor T1. Kemudian bisa dilihat di sini yaitu baterai ikut menyuplai beban, membantu PV untuk menyuplai beban. Untuk PM load 2 yaitu motor induksi. Ya, kemudian untuk kondisi yang ketiga yaitu on grid dengan baterai beban lebih besar. Ini terhubung dengan grid, kemudian dengan menggunakan baterai. Ini beban yang digunakan lebih besar yaitu sebesar 1,07, sedangkan PV menghasilkan daya sebesar 1,06. Grid mengimport membantu PV untuk menyuplai beban. Untuk PM load 1 itu import, PLN import. Akan tetapi baterai tetap terisi dikarenakan terhubung dengan grid. Kemudian dengan menggunakan beban 2 itu tetap mengimport atau membantu PV untuk menyuplai beban. Untuk PM load 2 ya, untuk kondisi selanjutnya yaitu on grid dengan beban lebih kecil, dengan baterai beban lebih kecil. Ya, kondisi awal yaitu mengirim ke grid, PV mengirim ke grid ekspor. Kemudian beban dinyalakan sebesar 0,89 kW, itu lebih kecil daripada PPV yang dihasilkan. Untuk PM load 1 ya, dapat dilihat PV tetap dapat mengirim ke grid dan juga tetap dapat mengisi daya baterai.
Jika menggunakan loop 2 masih sama, PV tetap dapat mengekspor ke grid. Dan untuk kondisi selanjutnya yaitu on grid tanpa baterai beban lebih besar. Di kondisi ini tanpa menggunakan baterai dapat dilihat pada power meter baterai yaitu bernilai 0. Kemudian ini beban dinyalakan sebesar 1,09, sedangkan PPV yang dihasilkan yaitu 1,05. Untuk PM load 1 masih sama. Ya, dapat dilihat untuk grid yaitu grid mengimport daya untuk menyuplai beban. Untuk PM inverter yaitu mengimport grid, mengimport daya. Terus untuk selanjutnya kondisi selanjutnya yaitu on grid tanpa baterai beban lebih kecil. Kondisi awal yaitu PV mengekspor daya ke PLN, jika dinyalakan yaitu sebesar 1,09, di mana lebih kecil daripada PPV. Kondisinya tetap PV dapat mengirim daya ke grid PLN. Dan untuk selanjutnya ini merupakan komponen yang ada, yaitu yang pertama di sini adalah PV atau panas surya yang diletakkan di luar untuk mendapatkan sinar matahari. Di sini ada panel grid yang terdapat power meter AC. Di dalamnya terdapat MCB, sensor arus dan sensor tegangan. Kemudian di sini ada panel ATS, terdapat MCB yang berasal dari panel grid dan sebagainya. Di sini PV AC, terdapat PM untuk download 1 dan 2, kemudian PM untuk inverter. Terus di sini ada load 1 yaitu berupa lampu bolam, kemudian load 2 yaitu motor induksi. Kemudian di sini ada panel DC yang bersumber dari PV. Di sini ada power meter DC, kemudian di sini ada inverter, PV inverter. Di sini ada baterai yang terdiri dari 3 fasa. Di sini ada panel baterai, dapat PM DC, power meter DC. Di sini kemudian ada inverter baterai. Di sini ada monitoring system, panel monitoring. Di sini merupakan komputer untuk monitoring sistem keseluruhan dari microgrid. Kemudian di sini pada PM AC bisa melihat daya aktif, daya nyata, daya reaktif, dan daya semu. Kemudian ada power faktor dan frekuensi, arus, tegangan. Terus ada EP total, net, import, export, EG, kemudian ES juga sama. Kemudian ada tegangan fasa, tegangan antar fasa, arus fasa, dan sebagainya. Di sini untuk power meter DC terdapat tegangan, arus, dan daya. Kemudian E1, E2, E3 sampai E4, kemudian arus A1, 2 sampai 4,